Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Dwi Praitno, NIM 20110140023, Prodi Agroteknologi Reguler B. Di sini saya akan mereview tentang tanaman rosella, tugas mata kuliah budidaya tanaman rempah dan obat. Di sini saya akan mereview tentang tanaman rosella. Rosella atau dikenal dengan asam kumbang, asam susur, asam paya atau rosella adalah spesies bunga yang berasal dari benua Afrika. Mulanya bunga yang juga cantik untuk dijadikan menghias halaman rumah itu diseduh sebagai minuman hangat di musim dingin dan minuman dingin di musim panas. Ini sumber dari Wikipedia. Kemudian taksonomi tanaman rosella. Spesies Sabdarifa, famili Malvaceae, ordo Malvales, genus Hibiscus, kingdom Plantae, dan tribe Hibiscusae. Kemudian nama latinnya adalah Hibiscus sabdarifa. Tingginya manfaat tanaman rosella berasal dari bahan kimia alami yang terdapat di bagian daun, bunga, batang, dan buah. Mengutip penjelasan ala dokter bahwa kimia alami tersebut adalah alkaloid, fenol, tanfin, flavonoid, asam organik, antosianin, dan polisakarida. Khasiatnya tentu saja berperan sebagai antioksidan, antibakteri yang dapat digunakan untuk mengobati gejala pilek, mengatasi susah buang air besar atau sembelit, menurunkan tekanan darah tinggi, hingga mengobati penyakit jantung dan saraf. Seperti apa sih wujud rosella? Mari kita lihat gambar di bawah ini. Ya, seperti yang kita lihat, di mana batangnya bulat, tegak, berkayu, dan berwarna merah. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur, pertulangan menjari, ujung tumpul, tepi bergerigi, sementara pangkal berlekuk. Panjang daun 6-15 cm dan lebarnya 5-8 cm. Tangkainya bulat hijau dengan panjang 4-7 cm. Tanaman ini secara umum dapat tumbuh di semua jenis tanah, terutama yang kaya humus, gembur, dan drainase yang baik dengan pH berkisar 6,5-7,5. Selain itu, bunga tanaman rosella bisa dipetik hingga 10 kali bunganya. Setelah itu biasanya diganti dengan bibit yang baru. Sebenarnya tidak terlalu sulit dalam membudidayakan rosella. Paling utama yang harus disiapkan adalah penyediaan lahan. Dan perlakuan paling baik adalah dengan mencampur pupuk dasar berupa pupuk kandang, lahan yang dilarik, gulutan dengan jarak sekitar 1,5 meter. Untuk proses penyemaian, sebaiknya biji direndam sehari semalam lalu dipilih yang tenggelam dengan butiran yang baik. Biji dapat langsung disemaikan pada lahan persemaian yang sudah diolah atau diairi. Setelah tumbuh bisa langsung dipindah ke polybag atau menunggu cukup besar bisa ke lahan produksi. Biasanya kalau udah banyak 10 hingga 15 daun. Kemudian tanaman rosella mulai menghasilkan bunga pada umur 120 hari dan dapat dipanen terus hingga 3 bulan sebelum diganti bibit yang baru. Setiap satu batang dapat menghasilkan 1,5 kg bunga basah. Cara mengolah tanaman rosella untuk menjadi teh yaitu adalah setelah kita panen. Cara pengeringannya gampang, yaitu salah satunya dengan cara manual, yaitu dengan cara setelah kita panen kita jemur sampai kering. Biasanya kalau panas itu sekitar sampai 2-3 hari sampai benar-benar kering. Kemudian setelah itu apabila kita untuk membuat teh dalam satu teko, kita hanya perlu secukupnya saja, dicampur dengan air panas, kemudian didiamkan dan akan berbentuk seperti teh. Kemudian tanaman rosella juga bisa dibuat dalam bentuk dingin, jadi tidak hanya tersaji dalam panas tapi juga dingin. Demikianlah review tentang tanaman rosella dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan materi yang saya sampaikan saya ngambil dari Google, sumber dari Google. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.